tujuan kedatangan kami, mohon maaf karena kami sebagai orang daerah yang memang bisa memahami sungguh dan bisa mengetahui kondisi masing-masing daerah kami. Dan memang kami Komisi 1 dan Komisi A ini, termasuk saya ini, sudah kurang lebih 6 kali setelah penetapan daerah otonom baru di Provinsi Maluku pada tahun 2016, karena pada itu saya Komisi A. Jadi 6 kali kita sudah datang terus. Sering ketemu? Iya, sering ketemu terus. Bisa-bisa ya kadang, tapi karena hal yang penting menjadi kepentingan daerah itu adalah 13 daerah otonom baru. Dari 13 itu kita sering datang untuk menyampaikan perkembangan seperti apa. Kita memahami sungguh hari ini ya pemerintah daerah belum. Tapi kan kita dengar-dengar karena ada ruang itu Pak Presiden menjanjikan untuk Papua dan Nias. Bukan dengar itu. Kami harapkan mudah-mudahan cuma Papua dan Nias saja diistimewakan, tapi kita tidak. Oleh karena itu dari 13 itu kan ada sebagian besar yang sisi pendekatan syaratnya itu banyak sudah terpenuhi. Sudah kami terima dan di list kami juga nih sudah kami rekap, Pak. Bahkan di luar itu juga di rekapan kami sampai dengan hari ini nih di Provinsi Maluku sendiri itu kan aspirasi itu kan ada yang kalau aturan main di Undang-Undang 23 kan secara resmi kan dari gubernur yang mengusulkan, pentahapannya kan dari bawah ya, bupati, DPRD, dari masyarakat, bupati, wali kota, DPRD, naik ke provinsi, gubernur, DPRD. Nah, itu secara resmi. Ada juga yang masuk ke sini dari yang aspirasi dari masyarakat yang tidak mungkin kita tolak, intinya kita tampung, kita catat dulu. Nah, tapi semuanya nanti kan ketika tahapan ini berjalan tentu akan dikembalikan sesuai dengan regulasi. Artinya harus melalui tadi itu. Nah, mungkin saya juga update di sini yang ada di kita ini 19 ini. Pertama itu Provinsi Maluku Tenggara. Iya. Ada masuk. Yang kedua Kabupaten Gorom Wakati. Iya, betul. Yang ketiga Kota Bula. Iya. 4 Kabupaten Talabatai. Iya, Bu. Berikut Kota Kepulauan Puamual. Iya. Yang berikut Kabupaten Babar Dames. Iya. Yang tadi Tanimbar Utara, terus Kepulauan Kei Besar, terus Kabupaten Administratif Jasira Lehitu, Iya. terus Kabupaten Banda Neira, Kabupaten Buru Kaili, yang tadi sebelumnya Kaili, ya, Kabupaten Kepulauan Banda, Kabupaten Nusa Inah Timur, Kabupaten Seram Utara Raya, Kota Kepulauan Lease, Kota Masuhi, Kota Kawasan Khusus Banda, Kabupaten Kepulauan Selatan, dan yang terakhir 19 Kabupaten Aru Perbatasan. Ini yang di list kita. Iya. Nah, dari semua yang ada ya, yang di list kita, entah itu yang tadi saya bilang tadi yang termasuk yang 13 tadi langsung sudah ke sini. Ada juga yang masyarakat itu yang dia langsung sampaikan ke sini. Nah, arahan Bapak Mendagri ini kan dari yang lama ya, Pak Cahyo waktu itu, pokoknya satupun surat atau aspirasi itu dari masyarakat itu wajib kita tampung, artinya tidak kita artinya langsung tidak kita mentaskan begitu. Nah, minimal kita catat dulu, kita jelaskan bahwa pentahapannya itu tetap harus melalui yang tadi itu, artinya melalui DPRD provinsi, gubernur, kabupaten kota, dan bupati wali kota. Itu kira-kira hari ini, dan semua sudah tercatat di kita. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang terlewat. Kalau memang masih ada yang terlewat, bisa disampaikan ke kita nanti. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kebijakan dulu penataan daerah, ya mungkin tahu juga kan sama-sama saat ini memang masih moratorium Bapak. Mungkin ini kabar pahit yang sementara saya kasih. Nah, kebijakan moratorium yang dibuka atau tidak, terus kapan dibukanya, itu otoritas penuh ya di Bapak Presiden. Tentunya bolanya di Bapak Presiden. Meskipun kan pertimbangan-pertimbangan kan dari para menteri di bawah pertimbangan. Nah, untuk fokus di kita saja APBN 2021 dengan nanti 2022 itu memang masih fokusnya ke COVID. Kedua, penanganan COVID, vaksinasi, dan dampak pemulihan ekonomi pasca COVID. Jadi APBN ini memang masih fokus mengarah ke situ. Memang kebutuhan pemekaran ini kalau dari aspek kewilayahan dan juga aspek pertahanan keamanan, kami kira beberapa
daerah strategis di Maluku itu wajib untuk dibakar. Dan karena itu dia berbatasan langsung dengan Australia, Timor Leste, dan juga merupakan wilayah rebutan yang ke depan itu nanti pertarungan antara blok barat dan blok timur. Termasuk karena masalah blok Masela di situ itu menjadi pertarungan barat dan timur terkait dengan kebijakan negara. Dan itu kami kira tidak ada alasan bagi kita karena secara strategis ini memungkinkan untuk dilakukan pemekaran sehingga mendekatkan proses pelayanan dan pengawalan terhadap daerah itu. Karena itu memang kalau kita bicara soal pemekaran ini, ya saya lihat Papua ini merupakan daerah yang begitu mendapat simpatik pemerintah pusat secara dalam tanda kutip. Dan Maluku pada posisinya kita terus berjuang. Papua ribut di bawah ya kita pemerintah pusat langsung menyikapi. Hanya memang daerah lain ya tidak mau ikut Papua saja. Tapi secara terus-menerus dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita tentu harus melakukan upaya yang secara dari aspek politik, moral, dan etik dia harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 itu. Di Undang-Undang 23 tuh kita sudah mendesain seperti itu. Artinya pemekaran itu tidak pemenuhan syarat prasyarat itu tidak kita ambil pukul rata gitu dari Sabang sampai Merauke atau di Jawa dan nanti di luar Jawa begitu kan. Bahkan kan dari segi kapasitas daerahnya, kapasitas fiskal, kepadatan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya tentu saja pun berbeda. Gitu. Jadi memang sudah kita bagi itu Pak. Nanti di dalam 7 klaster kelompok pulau kepulauan itu amanat di pasal 35 Undang-Undang 23. Nah nanti Maluku sama Maluku Utara itu klaster ke-6. Jadi nanti kalau mau hitung pemekaran di di Maluku dan Maluku Utara, kita hitung di klaster itu saja Pak. Jadi yang nanti diadu di situ saja, penduduknya, luas wilayahnya, rentang kendalinya, parameter-parameter lain kemampuan keuangan daerah dan sebagainya. Karena itu akan lebih ini. Kalau dulu kan misalkan dia tabrak semua, kan tidak mungkin. Misalkan kalau perbatasan kita tabrak dengan Kabupaten Bogor, yang penduduknya hampir 6 juta, kan tidak mungkin Pak. Ya kan? Dengan APBD Kabupaten Bogor hari ini hampir 8 triliun, kan tidak mungkin. Logikanya kan kalau misalkan kuotanya sekian, ya pasti Bogor hari ini ada usul pemekaran. Ya pasti kalau kita teknokratisnya di situ, di luar politik ya, di sini kita ya pasti ya, Aruk pasti kalah dari Bogor. Makanya ini yang di Undang-Undang 23 itu kamar-kamarnya itu kita bisa supaya bisa lebih balance. Nah, bisa lebih klaster Kalimantan sendiri, klaster Sumatera sendiri, Jawa di klaster sendiri, tapi kita ambil juga Bali jadi masuk ke klaster Jawa. Kan dari segi kepadatan penduduk, kemajuan dan sebagainya agak kurang masuk nanti apple to apple ketika dibanding dengan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, tentunya akan tidak bisa menyaingi Bali. Kira-kira seperti itulah gambaran di pengaturan yang tadi ini menjawab dari Bapak sampaikan tadi Pak di Undang-Undang 23. Nah itu terkait dengan kebijakan hari ini masih moratorium. Kalau kami boleh bersaran Pak, ini kami sampaikan besok ke teman-teman. Kita kan belum tahu nih kebijakan ini dibuka kapan. Kalaupun dibuka Pak, feeling kami di sini pasti kan tidak mungkinnya seluas-luasnya begitu. Pasti kan dibuka terbatas Pak, tergantung nanti mungkin isu dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, kalaupun nanti seandainya dibuka seperti itu, ya saran kami pertama komunikasi politik juga tetap dibangun oleh partai masing-masing. Yang kedua secara teknokratis yang ranah kita di sini, meskipun itu masih dalam bentuk RTP nanti aturan mainnya, tapi berkenan nanti DPRD sampaikan ke pemerintah minimal penyesuaian terhadap persyaratan dari 13 tadi itu Pak, pemenuhan terhadap Undang-Undang 23 itu saran kami sambil menunggu bendera start ini diangkat, mungkin teman-teman di Pemda kabupaten yang mengusulkan masing-masing dengan di provinsi, pemerintah provinsi dalam hal ini Biro PM sudah mulai bisa melihat dan menyelesaikan usulan-usulan itu. Misalkan saya ambil satu contoh Pak ya, dulu kan di Undang-Undang 32 itu kan usulan kan masing-masing Gubernur rekomendasi sendiri kan, DPRD sendiri kan. Nah hari ini di Undang-Undang 23 ada namanya keputusan bersama, diambil dalam forum paripurna. Jadi dalam satu kertas itu Gubernur dan DPRD-nya
tanda tangan di situ. Itu ada 3 kewajiban di situ terkait dengan persetujuan nama, cakupan wilayah, dan hibah di sini. Ini perubahan-perubahan ini Pak kita lakukan di revisi Undang-Undang 23 yang pada 2014 itu karena banyak sekali Pak pemekaran-pemekaran yang lalu itu masih menyelesaikan permasalahan fase pemekaran itu sampai dengan hari ini Pak. Terkhususnya masalah batas, masalah aset, masalah hibah itu padahal kan sudah di Undang-Undang Pembentukan kan sudah ada. Nanti ganti bupati, ganti DPRD-nya, komitmen itu tidak dipenuhi lagi. Dan itu terjadi bahkan ada di daerah pemekaran dari tahun 99 peningkatan satu putih pun sampai hari ini masih terjadi itu seperti itu. Jadi ini yang coba dirapikan di Undang-Undang 23 termasuk nanti pemekaran daerah ke depan ini kita kalau dulu kan undang-undangnya ketok dulu baru pemenuhan persyaratannya dari belakang Pak. Nah hari ini kan kita rubah itu syaratnya dipenuhi di depan baru OB-nya itu diketok. Nah pemenuhan syaratnya itu nanti kita tambah satu step di situ yang namanya daerah persiapan selama 3 tahun itu kira-kira lah seperti itu nanti. Nah ketika 3 tahun itu sejumlah kewajibannya tidak bisa dipenuhi, nah itu yang nanti kita otomatis dibatalkan daerah persiapan itu kita kembalikan ke induk. Itu lebih mudah karena itu cukup dengan peraturan pemerintah. Jadi pembentukan daerah ke depan ini tidak lagi dengan undang-undang, tapi cukup dengan peraturan pemerintah. Nah nanti setelah 3 tahun evaluasi setuju baru statusnya ke undang-undang. Karena kalau sudah undang-undang mau kasih bubar itu daerah sudah ini kan rumit tuh kan proses politik lagi di DPR. Nah ini tidak, ini kita tambah satu step yang mulai daerah persiapan nanti cukup dengan peraturan pemerintah. Nah kita juga mengupdate ke perkembangan terus informasi bahwa per hari ini kita masih khusus untuk pemekaran daerah otonom itu masih moratorium. Pemerintah belum mencabut moratorium yang dilakukan itu kita update. Tapi kenapa hari ini kita harus datang lagi kan? Tentu dalam waktu-waktu berjalan nih pemerintah provinsi dan daerah terus berdatangan. Kenapa? Karena kita komitmen. Karena itu menjadi pemekaran daerah otonom itu menjadi kebutuhan dan aspirasi daripada masyarakat di bawah dan itu jawaban ideal terhadap kondisi di daerah yang hari ini ada beberapa daerah termasuk Maluku yang masuk dalam daerah yang tertinggal. Saya kira pemekaran daerah otonom menjadi jawaban ideal per kondisi untuk menjawab kondisi hari ini. Karena itu meskipun kita tahu bahwa hari ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium tapi kita tetap datang. Kita juga punya alasan kuat kenapa kita datang terus. Kenapa? Karena setiap dari 13 daerah otonom yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Maluku melalui gubernur itu lewat mekanisme yang sudah tepat, yang sudah konstitusional dan legal. Nah, 8 di antara 13 itu sudah memenuhi syarat administratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23. Jadi dari 8 di antara 13 itu syarat administratifnya sudah terpenuhi. Nah, kita tahu per hari ini tadi kan ada 300 lebih ya. Secara nasional itu 325. Nah, tentu pada saat moratorium itu dicabut, kita akan bertarung pada kepentingan politik. Karena itu, meskipun kita tahu keadaannya seperti itu, kita dari pemerintah provinsi dan DPRD provinsi Maluku kita terus datang. Siapa yang datang terus pasti kan diingat terus. Itu kan noris ya. Kalau itu diketuk terus kan ya harus dibuka kan di dalam. Kalau siapa yang mengetuk itu dibukakan. Jadi kalau yang datang terus tentu ini pemerintah pusat juga melihat bahwa ada kesungguhan dan keseriusan dari pemerintah provinsi Maluku untuk kepentingan penataan atau pemekaran daerah otonom di wilayah Provinsi Maluku.